Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini kawan-kawan. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya dari keadaan perkembangan di siang hari ini, kita berbicara dari segi market cap terlebih dahulu teman-teman ya. Dari market capnya dia turun ya kan 2,54%. Kali ini berada di area 2,3 triliun dolar teman-teman ya. Biasanya nih ya kan, biasanya kalau market cap udah mulai ada kinerja yang cukup positif ya, di sini biasanya altcoin ini juga mengikuti gitu teman-teman ya. Akan tetapi di sini teman-teman, persentase yang berbanding terbalik ya, dengan market cap turun tapi dominance di sini mengalami kenaikan ya. Karena terakhir tadi pagi kalau nggak salah itu berada di area 52,9, kalau nggak salah kali ini udah di area 53 persenan teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, selama Bitcoin dominance ini masih over ya, masih tinggi seperti ini teman-teman ya, kita belum akan melihat kinerja perform yang bagus dari segi altcoin gitu ya. Karena apa? Dominasi value yang masuk ke dalam sektor kripto ini masih mendominasi terhadap Bitcoin, belum ke altcoin gitu teman-teman ya. Ketika Bitcoin dominansi ini turun, maka ini ya kan value yang masuk ini mendominasi ke altcoin nantinya ya. Dan di sini kalau kita berbicara tentang Fair and Greed Index masih sama seperti tadi pagi, berada di range 57, sedangkan kinerja daripada Bitcoin teman-teman ya, bisa kalian lihat kali ini di area 62.500 teman-teman ya. Dan untuk beberapa altcoin lah ya, kita berbicara overall aja, bukan beberapa. Di sini dalam kondisi yang merah merona-rona alias meronta-ronta, ya kan. Bagi para mereka yang memiliki dana lebih, ini adalah momentum yang mereka nanti-nantikan, mungkin seperti itu. Tapi buat pemain plankton ya kan, seperti saya ini, ya ini suatu apa ya, tekanan batin gitu ya. Tapi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat kalian ya kan. Siapa tahu aset ini memang kalian udah punya dan semoga saja memang mengalami ledakan gitu. Oke, langsung kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, 3 koin meme teratas untuk keuntungan 10 kali lipat untuk disertakan dalam portofolio Anda. Oke ya. Saya kira teman-teman salah satu dari ketiga koin ini kalian udah punya gitu ya. Saya yakin seperti itu menurut saya loh ya. Karena ini juga familiar buat teman-teman semua ya. Dan semoga saja teman-teman ya memang bisa menjadi 10 kali lipat gitu ya. Semisal nih kita modal $50, kalikan 50 kali lipat berarti sekitar $500 ya jadinya kalau nggak salah ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan semoga saja memang benar-benar bisa terrealisasi seperti itu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan koin-koin ini teman-teman, atau token-token ini masih under value di bawah $1 ya. Dan kalau kita lihat ya, koin meme telah muncul sebagai pilihan populer di kalangan investor yang mencari potensi keuntungan tinggi. Meskipun token-token ini sering kali dimulai sebagai proyek yang ringan, beberapa di antaranya berhasil mendapatkan daya tarik yang signifikan dan membangun komunitas yang kuat di sekitarnya. Bahkan udah ada yang memiliki use case atau utilitas yang nyata teman-teman, dan bisa dikatakan sebenarnya kalau dilabeli dengan token nama-nama embel-embel meme udah nggak layak gitu, karena apa yang ditawarkan udah di luar nurul juga. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, ada 3 altcoin yang perlu kalian pantau ya. Yang pertama adalah WIF teman-teman ya. Yang WIF ini dimana banyak sekali para kalangan analis teratas teman-teman ya memperkirakan bahwasanya WIF ini bisa mencapai di area $10 ya di bull run kali ini, bahkan bisa lebih katanya seperti itu ya. Nah, saat ini diperdagangan pada area 3 ya, $3. DocWave telah mengalami peningkatan 2,27% dalam 24 jam terakhir. Harga terendah dan tertinggi 24 jam terakhir koin ini masing-masing berada di area 2,87 dan $3,34 teman-teman ya. Dan komunitas Dokvivat ya yang kuat dan minat yang semakin besar terhadap ekosistemnya adalah hal yang membedakan. Semakin banyak investor yang mengetahui potensi koin meme ini, permintaan WIF bisa meroket sehingga menyebabkan apresiasi harga yang signifikan dengan fitur-fitur yang unik dan potensi untuk diadopsi secara luas. WIF ini teman-teman ya jelas merupakan koin meme yang harus diperhatikan untuk berpotensi mengalami rally
rally sebesar 10 kali lipat. Dan yang kedua yaitu ada Shiba Inu teman-teman ya, yang dimana Shiba Inu teman-teman udah ngeluarin roadmap untuk apa yang akan dikerjakan di tahun 2024 ini sampai di tahun 2025, bukan ya. Dan salah satu pembaruan yang kemarin sempat hype juga dari segi Shiba Swap ya teman-teman, 1,7 sampai 2.0 yang akan diperbarui gitu teman-teman. Dan setelah itu kan Shiba Swap akan bermigrasi nih dari Ethereum ke Shibarium juga. Dan yang tak kalah menarik lagi teman-teman, yang dimana Trade juga akan segera di launch dengan membawa layer 3, yang dimana Trade ini sebagai Gasui layer 3 teman-teman. Dan semoga saja ini bisa membawa suatu win-win solution bagi ekosistem Shiba Inu, terutama untuk Shiba Inu sendiri. Meskipun kinerja mengesankan di masa lalu, banyak yang percaya Shiba masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang signifikan dengan komunitas yang kuat dan berdedikasi di belakangnya, serta pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Shiba berpotensi memberikan keuntungan 10 kali lipat di masa depan. Amin ya. Yang berikutnya adalah Dogecoin teman-teman ya. Dogecoin ini cukup menarik sebenarnya karena apa? Dogecoin ini adalah salah satu token meme yang menjadi favorit dari pemilik akun X ya, pemilik X lah kurang lebih seperti itu, si Elon Musk ya. Dimana Dogecoin ini meme asli yang awalnya hanya lelucon, oke, tetapi kemudian berkembang menjadi pesaing serius di dunia cryptocurrency. Adalah token lain dengan potensi keuntungan 10 kali lipat. Saat ini diperdagangkan pada area 0,15. Dogecoin telah mengalami sedikit peningkatan sebesar 18% dalam 24 jam terakhir. Harga terendah dan tertinggi 24 jam terakhir koin ini masing-masing berada di area 14 dan di area 15. Meskipun Dogecoin telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa lalu, banyak yang percaya bahwa popularitas koin dan meningkatnya permintaan mata uang kripto dapat menyebabkan apresiasi harga lebih lanjut bagi Dogecoin ya. Dan di sini teman-teman ya, kalau kita mengacu pada Dogecoin ya, naratif-naratif untuk Dogecoin ini teman-teman masih ada ya, yang dimana banyak sekali para analisa yang mengatakan bahwasanya Dogecoin ini akan membuat ATH-nya di kisaran $1 ya, bahkan bisa lebih, entah di area 1,2, 1,5 dan mungkin ke $2 katanya seperti itu ya. Karena apa? Kita tinggal menunggu aja. Perluasan experiment ini udah semakin meluas yang dicangkup oleh Elon Musk ya. Tinggal Elon Musk ini memberi aba-aba aja bahwasanya eksperimen for Dogecoin gitu teman-teman ya. Mungkin ini akan membawa persentase ledakan bagi Dogecoin juga. Kita tahu sendirilah ya, the powernya Elon Musk ketika nge-tweet suatu token teman-teman ya. Dulu Floki sempat naik, Shiba Inu naik, Baby Doge naik ya, terus ada apa ya, token meme yang gambar wanita itu aku agak lupa, ladies kalau nggak salah, itu juga naik teman-teman. Dan kemarin ketika Elon Musk memegang kucing-kucingan ya, sektor kucing-kucingan pada naik semua. Nah, kita tinggal menunggu gorengan aja dari Elon Musk untuk Dogecoin teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang 3 aset yang notabene bisa kalian riset lebih dalam lagi. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.